Kembali bersama kami saudara, dengan berpura-pura tertabrak mobil, seorang lansia berusia 65 tahun memeras pengendara mobil dengan dalih meminta biaya pengobatan sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000. Seorang lansia berusia 65 tahun melakukan aksi pemerasan terhadap pengendara mobil dengan modus berpura-pura tertabrak kendaraan korban. Pelaku memeras korban dengan alasan untuk biaya pengobatan usai tertabrak korban. Kepada korban, pelaku bisa memintai uang sebesar Rp50 hingga Rp200.000. Pelaku yang meresahkan ini lantas dilaporkan warga ke polisi. Pelaku kemudian ditangkap saat sedang melakukan aksinya di kawasan Jembatan 2, Jakarta Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Modus yang digunakan, yang dilakukan menabrakkan diri ke mobil, kemudian meminta ganti rugi atas biaya pengobatan. Selama ini pelaku telah berhasil memeras 4 pengendara mobil di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Menurut polisi, uang hasil memeras tersebut ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Informasi lainnya saudara, Pertamina melalui program Sesama membagikan 1.000 seragam dan perlengkapan sekolah. Pembagian dilakukan di kantor Lubricant Blending Oil Plant and Grease Plant Production Unit atau PUJ Koja, Jakarta Utara. PT Pertamina Persero melalui program 1.000 seragam sekolah bersama Pertamina atau Sesama kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia. Bertepatan dengan perayaan Hari Pramuka 14 Agustus 2025, Pertamina menyalurkan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah kepada 1.000 siswa SD dan SMP. Bantuan itu meliputi 1 set seragam pramuka, 1 set seragam merah putih, alat tulis hingga sepatu. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita menyebut, program ini menyasar keluarga prasejahtera yang berada di sekitar wilayah operasional Pertamina. Jadi di sini kami memberikan hari ini 1.000 seragam yang kami berikan kepada anak-anak yang berada di wilayah operasi kami. Di sini kebetulan kita berada di wilayah Jakarta Utara. Di belakang kita ini adalah pabrik pelumas Pertamina. Dan para penerima manfaat yang hari ini hadir adalah terdiri dari 1.000 orang anak, yaitu anak-anak dari teman-teman operator SPBU, kemudian anak dari mekanik enduro, dan juga ada anak dari masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan. Tujuannya memberikan ini adalah untuk meringankan dan juga memudahkan sekaligus membantu adik-adik kita dalam mencapai cita-citanya melalui pendidikan yang mereka harus jalani. Sulistiawati, salah satu penerima bantuan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program Sesama ini. Selain meringankan biaya, program Sesama dapat memberikan motivasi dan semangat belajar buah hatinya untuk mengenyam bangku pendidikan. Ya, alhamdulillah sebagai istri karyawan SPBU sangat membantu perekonomian kita lah, Mas. Alhamdulillah bisa buat tahun depan. Alhamdulillah dapat seragam, alat tulis, ada makan, minum, 1 paket. Karena yang paling enggak anak-anak bisa ceria lah. Dapat baju seragam baru untuk sekolahnya dan menambah motivasi mereka untuk lebih giat belajar lagi. Program Sesama juga mendukung pengentasan kemiskinan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga anak-anak keluarga prasejahtera dapat memperbaiki masa depan dengan memberikan akses pendidikan inklusif. Tim Liputan, Kompas TV. Kementerian Perdagangan kembali menggelar Pekan Pengembangan Ekspor tahun 2025 yang dipusatkan di Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan UMKM siap dan menjadi eksportir handal. Pekan Pengembangan Ekspor dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kota Batam, Kamis 14 Agustus 2025. Rangkaian kegiatannya antara lain peluncuran Jakarta Fashion Week, klinik desain produk UMKM bisa ekspor, bisnis pitching dan matching, sosialisasi pameran Trade Expo Indonesia, groundbreaking pabrik orientasi ekspor, serta pelepasan ekspor.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendak terus berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM menjadi eksportir tangguh yang siap menghadapi tantangan global. Terutama kita ingin mengembangkan UMKM kita. Kita itu punya produk potensial ya di daerah-daerah, terutama yang dimiliki oleh para UMKM kita. Tetapi banyak produk itu yang belum terstandar, ya, sehingga kita melakukan pelatihan melalui program pengembangan ekspor ini. Kita ajari cara ekspor itu seperti apa, ya, kemudian produk yang memenuhi standar ekspor itu harus bagaimana. Nah, kemudian kita pertemukan dengan perwakilan kita di luar negeri, ya. Di perwakilan kita, para akademisi tugasnya adalah mencari buyer. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Punto Dewi mengatakan pekan pengembangan ekspor kali ini dilaksanakan selama sepekan dari 11 sampai dengan 15 Agustus 2025 di 5 kota, yaitu Jakarta, Batam, Bitung, Pontianak, dan Surabaya. Nah, pekan pengembangan ekspor ini merupakan kegiatan tahunan kita. Yang pertama kita selenggarakan di dalam rangka juga RUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang kedua tujuannya tentunya untuk mendorong percepatan peningkatan ekspor, karena peningkatan ekspor ini juga menjadi cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga. Nah, yang ketiga adalah ini tadi, bagaimana kita bisa memberikan ruang cukup besar kepada UMKM untuk berkontribusi lebih terhadap peningkatan ekspor. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya saing UMKM agar lebih mudah merambah dan memperluas jangkauan ke pasar global. Riki Ramadhani, Kompas TV Batam, Kepulauan Riau.